Hai, perkenalkan nama aku Cahaya Bintang, NPM aku 1906314674. Jadi pada video kali ini aku bakal bawain video tentang matkul aku yaitu praktek strategi testing dan evaluasi. Di sini aku pilih tipe 2. Kenapa? Karena di tempat magang aku yang sekarang aku megang desain. Jadi aku tidak berhubungan langsung dengan sebuah media atau data-data tertentu dari brand yang aku pegang. Maka dari itu di sini aku memilih tipe 2. Di tipe 2 kali ini aku udah ngelakuin sebuah riset sekunder untuk mencari sebuah studi kasus brand yang mampu menerapkan social intelligence dengan menggunakan negative feedback yang terjadi pada bisnis untuk kemudian mereka mampu mengolahnya dengan baik, bahkan justru membangun sebuah brand tersebut mempunyai brand credibility. Contoh yang aku bawakan di sini adalah brand dari Adidas. Oke, pada video kali ini aku bakal membawakan tentang brand Adidas. Yang kita tahu adalah brand Adidas merupakan sebuah perusahaan yang menciptakan sebuah sepatu bahkan peralatan olahraga lainnya, di mana pertama kali Adidas diciptakan di Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Adolf Dassler pada tanggal 18 Agustus 1949. Nama Adidas sendiri datang dari nama pendirinya yaitu Adolf Dassler, Adidas. Produk Adidas pertama juga diluncurkan pada tahun 1950. Nah, kita masuk aja ke kronologi kejadian kenapa Adidas bisa dikatakan sebagai brand yang melakukan social intelligence. Nah, dimulai dari kronologi awal, yaitu diluncurkannya campaign #UltraBoost pada tanggal 11 November, di mana campaign sepatu Adidas ini dirancang untuk mewakili 6 negara Asia Tenggara, yaitu negara Singapura, Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Setiap negara berhasil menunjukkan ciri khasnya masing-masing. Namun permasalahan dimulai dari negara Malaysia yang merancang sepatu Adidas. Seniman Malaysia, Jamie Chong, menggambarkan bahwa wayang kulit berasal dari Malaysia. Oke, kita masuk ke core problem. Jadi di core problem kali ini, setelah Adidas mengunggah video sneak peek produk terbarunya merupakan sepasang sepatu dengan desain yang terinspirasi dari wayang kulit, Adidas Singapura mulai mendapatkan banyak reaksi negatif dari netizen Indonesia. Sementara Malaysia memang mempunyai wayang kulit versinya sendiri. Namun wayang kulitnya kali ini yang didesain oleh Jamie Chong merupakan wayang kulit yang sangat mirip dengan wayang kulit versi Indonesia, di mana ini sangat menimbulkan reaksi negatif dari netizen Indonesia. Selanjutnya kita bisa lihat dari postingan tersebut, di mana pada postingan tersebut covernya merupakan Jamie Chong, Malaysia, dengan desain wayang kulit versi Indonesia, dan captionnya menjurus ke Malaysia. Dalam keterangan merek tersebut menulis bahwa desain tersebut merupakan homage to wayang kulit, a significant part of Malaysia cultural identity and heritage. Nah, ratusan netizen Indonesia pun mulai membanjiri komentar dengan wayang is Indonesia culture, atau wayang from Indonesia, atau #save wayang kulit Indonesia, dan beragam komentar negatif lainnya di postingan tersebut. Oke, lanjut ke consumer feedback. Sudah dapat dipastikan netizen Indonesia mulai membanjiri kolom komentar Instagram Adidas dengan komentar negatif. Dimulai dari akun Instagram Adidas yang Singapura, Filipina, hingga Indonesia. Semua dipenuhi kolom komentar negatif pada postingan campaign #UltraBoost yang Malaysia. Netizen Indonesia pun menuntut permintaan maaf sesegera mungkin dari Adidas. Nah, berikut merupakan komentar negatif dari netizen Indonesia yang dapat kita lihat. Nah, sudah dapat dipastikan consumer feedback bukan hanya didapatkan dari Instagram, tapi juga didapatkan dari Twitter, di mana masalah Adidas yang mengklaim wayang kulit dari Malaysia dibicarakan hingga trending 1 di Indonesia yang mencapai 260.000 tweet. Nah, dapat kita lihat tweet-tweet negatif dari netizen Indonesia hingga masuk ke fanpage dari area julid, di mana itu sangat ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Nah, bukan hanya ramai di Twitter dan Instagram saja, namun portal berita pun mulai banyak mengeluarkan artikel yang dimana Malaysia mengklaim bahwa wayang kulit berasal dari negaranya.
Dapat kita lihat beberapa artikelnya yaitu dari Yahoo News atau CNN Indonesia. Lalu, brand feedback apa yang dilakukan oleh Adidas? Di sini, Adidas Singapura, Filipina, dan Indonesia akhirnya mengeluarkan permintaan maaf melalui Instagram story-nya. Tulisannya berupa bahasa Inggris yang akan ditranslatekan dengan artian, "Terima kasih telah menghubungi kami. Meskipun wayang kulit adalah bagian terpenting dari warisan budaya Malaysia, kami seharusnya menyoroti asal-usulnya dari Indonesia juga. Di postingan kami dengan tulus meminta maaf atas pelanggaran yang tidak disengaja dan mungkin telah dilakukan. Dan sekarang kami telah mengubah postingan kami." Brand feedback-nya bukan hanya itu saja, tetapi permintaan maaf tersebut dijadikan highlight di Instagram Adidas Singapura dan Adidas Filipina. Permintaan maaf lainnya juga terdapat di bagian kolom komentar mengenai postingan tersebut. Portal berita pun mulai banyak mengeluarkan artikel mengenai permintaan maaf dari Adidas, di mana ini meredamkan amarah dari netizen Indonesia. Bukan hanya di Instagram saja, namun di Twitter melalui surat elektronik dari Brand Communication and Sport Marketing Manager PT Adidas Indonesia, yaitu Gracia Putri, mengatakan tidak ada unsur kesengajaan dari pihaknya untuk memicu respon tersebut. Isi dari surat elektronik tersebut merupakan sebuah postingan media sosial mengenai desain Ultraboost DNA City Pack yang memberikan penghormatan kepada wayang kulit baru-baru ini menarik perhatian media sosial. Sejak itu, kami telah mengubah postingan asli mengenai asal-usul bentuk seni. Kami dengan tulus meminta maaf atas segala pelanggaran yang tidak disengaja yang mungkin telah dilakukan, tulis Putri. Nah, di brand situation kali ini, dengan Adidas mendengarkan audiens dan memberikan permintaan maaf melalui akun Instagramnya, kemarahan audiens pun semakin berkurang. Bukan hanya itu, portal berita dan media lainnya pun memposting berita permintaan maaf dari Adidas yang membuat kemarahan masyarakat Indonesia semakin mereda dan berkurang. Tapi yang lucunya, di media sosial Twitter, orang-orang dan netizen Indonesia jadi berdiskusi soal asal-usul wayang dan keberadaannya yang disebut tidak hanya eksklusif dari Indonesia. Nah, di brand situation kali ini nih yang paling kelihatan dampak positifnya. Instagram Adidas sudah aktif melakukan promosi campaign lainnya. Respon negatif pun semakin berkurang, bahkan hampir dikatakan tidak bermunculan lagi di Instagram Adidas. Dapat kita lihat di samping, orang-orang sudah mulai memenuhi komentar positif dari Instagram Adidas Filipina, Singapura, hingga Indonesia. Walaupun bermunculan sesekali, namun ini merupakan berita positif bagi Adidas bahwa Adidas berhasil melakukan social intelligence dengan campaign kali ini. Nah, kesimpulannya, jadi brand Adidas berhasil melakukan social intelligence yang diharapkan. Memang pada awalnya brand Adidas melakukan sebuah kesalahan fatal, di mana brand Adidas kurang melakukan sebuah riset bahwa wayang kulit bukan hanya berasal dari Malaysia tetapi dari Indonesia juga. Namun Adidas berhasil menerapkan social intelligence dengan menggunakan negative feedback dan mengolahnya dengan baik dengan permintaan maaf melalui Instagram Adidas di Filipina dan Singapura, sehingga ini membangun brand credibility dari Adidas. Sekian, terima kasih.